Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang alam dan manusia dalam perspektif Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Akmal Febrian Fitodianova dengan NIM 110121038 dari kelas TT 4504. Yang pertama yaitu mengenal alam sebagai ciptaan Allah. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini selain Allah beserta zat dan sifatnya. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian Allah. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi beserta semua kaidah sains. Menurut Islam, pandangan terhadap alam semesta bukan hanya berdasarkan akal semata. Alam semesta difungsikan untuk menggerakkan emosi dan perasaan manusia terhadap keagungan al-Khaliq, kekerdilan manusia di hadapannya, dan tentunya ketundukan kepadanya. Artinya, alam semesta dipandang sebagai dalil bukti yang menunjukkan keesaan dan ketuhanan Allah. Pengertian manusia. Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam. Mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Dalam Al-Quran dan Al-Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia akhirat. Proses penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran, proses penciptaan manusia terjadi dengan dua tahapan yang berbeda. Tahapan pertama adalah tahapan primordial, dan tahapan kedua adalah tahapan biologi. Tahapan primordial yaitu tahapan pada saat manusia pertama kali diciptakan pertama kali dari saripati tanah dan diberikan ruh hingga bentuk yang seindah-indahnya. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 2, Quran Surat Syad ayat 71, Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Dan yang kedua ada tahapan biologi. Tahapan biologi adalah sunatullah atau hukum Allah melalui proses biologis yang terdapat dalam fisika atau tubuh manusia beserta segala perangkatnya. Proses tersebut adalah sebagai berikut. Nutfah atau intisari tanah yang dijadikan air mani, rahim tersimpan dalam tempat yang kokoh, alaqah darah yang baku menggantung di rahim, mudghah segumpal daging dan dibalut dengan tulang-tulang, lalu terakhir ditiupkan ruh. Potensi dan sifat dasar manusia. Allah menciptakan manusia dengan memberikan kelebihan dan keutamaan yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Kelebihan dan keutamaan itu berupa potensi dasar yang disertakan Allah asli, baik potensi internal dan potensi eksternal. Potensi ini adalah modal utama bagi manusia untuk melaksanakan tugas dan memikul tanggung jawabnya. Oleh karena itu, ia harus diolah dan digunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga ia dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab dengan sempurna. Potensi internal meliputi potensi fitriyah, potensi ruhiyah, potensi akliyah, dan potensi jasmaniyah. Sedangkan potensi eksternal ini dibagi menjadi dua, yaitu potensi benda dan potensi alam. Selain itu, ada banyak sifat manusia yang digambarkan dalam Al-Quran. Penggambaran sifat-sifat ini akan membantu kita untuk lebih introspeksi diri sehingga menjadi manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa sifat dasar manusia yaitu berkeluh kesah, kikir, kufur, nikmat, zalim, dan bodoh menuruti prasangka. Tugas, peran, dan fungsi manusia. Fungsi dan peranan manusia berpedoman kepada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-36. Maka peran yang dilakukan adalah sebagai paku ajaran Allah dan sekaligus pelopor dalam membudayakan ajaran Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat yang harus ditanggungjawabkan di hadapan. Tugas hidup yang dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan wakil Allah di muka bumi untuk mengelola dan memelihara alam. Peran yang hendaknya dilakukan seorang khalifah sebagaimana yang telah ditetapkan Allah diantaranya yaitu belajar, mengajarkan ilmu, membudayakan ilmu, menjadikan abdi Allah, menjadi saksi Allah. Manusia menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran, manusia dipanggil dengan beberapa istilah antara lain al-insan, yaitu suka, senang, jinak, ramah, atau makhluk yang sering lupa. Lalu ada al-nas, berarti manusia, al-abd, berarti manusia sebagai hamba Allah, dan Bani Adam berarti anak-anak Adam karena berasal dari keturunan Nabi Adam. Manusia dari alam ke alam. Menurut keterangan dalam Al-Quran dan hadis dikemukakan dengan jelas dan tegas bahwa manusia akan melalui berbagai alam,
atau hidup dalam tahapan-tahapan yang pasti dilaluinya. Ada 4 tahapan yang harus dilalui oleh manusia, yaitu alam kandungan, alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat. Mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.